Bayangkan dirimu, bukan sebagai prajurit gagah, bukan sebagai seniman, tapi sebagai tukang saluran air di Roma. Hari-harimu bukan dipenuhi anggur dan puisi, tapi air limbah, batu bata licin, dan langit-langit rendah yang bau apak. Kau turun sebelum matahari naik, membawa obor dan alat sederhana, pengikis besi, sekop dan senteran minyak. Di bawah perkotaan, saluran air Roma seperti labirin basah sebagian besar, tidak cukup tinggi untuk berdiri. Dindingnya berlendir, udara lembab menusuk, dan suara langkahmu menggema dalam gelap. Kadang kau mendengar suara tetesan air, kadang tikus, kadang diam yang panjang dan pekat. Udara di sana tebal campuran bau limbah, jamur, dan sesuatu yang lebih tua, mungkin berabad-abad lebih tua. Tugasmu bukan hanya membersihkan, tapi juga memperbaiki batu-batu yang lepas, mencari sumber kebocoran, bahkan membebaskan benda mati. Dan kadang bukan hanya itu yang menyumbat jalur air. Kau dibayar sedikit, tidak diberi jaminan. Dan jika kau jatuh sakit dari uap, dari luka, dari racun, tak ada yang mencatat namamu di pilar sejarah. Kau sering menyanyikan lagu, bukan karena riang, tapi untuk mengisi ruang sunyi, untuk melawan rasa takut. Karena tidak semua yang diam di saluran itu adalah benda mati. Ada cerita tentang makhluk yang tak bisa keluar ke cahaya, yang tinggal di sana terlalu lama, hingga melupakan namanya. Pekerjaan ini kotor, tapi Roma bersinar karenamu. Air mengalir, limbah tersingkir, karena tanganmu yang kasar dan tubuhmu yang terbiasa merunduk di kegelapan. Dan saat kau naik kembali ke atas tanah, matahari menyilaukan, tapi tak ada yang menoleh. Orang-orang hanya melewatimu. Mereka mencium sesuatu yang tak mereka kenali dan mempercepat langkah. Kau bukan bagian dari kota yang ingin mereka ingat, tapi tanpamu, kota itu bisa membusuk dari bawah. Bayangkan, seorang pria tidak hanya memimpin sebuah kekaisaran, tapi juga memimpikan saluran air, jembatan, dan dinding panjang yang membelah negeri jauh dari rumahnya. Ia adalah Hadrian, seorang kaisar yang tidak sekadar berperang, tapi juga membangun. Membangun bukan hanya untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi untuk mengatur aliran air, cahaya, dan pergerakan manusia dalam kota-kota Roma. Hadrianus menjadi kaisar pada tahun 117 Masehi. Ia bukan tokoh yang haus darah seperti beberapa pendahulunya. Ia juga bukan sekadar pembuat kebijakan. Ia adalah arsitek, seorang perancang yang menyusun kota-kota seperti seseorang merancang taman, dengan urutan, estetika, dan logika. Dalam surat-surat dan catatan masa itu, ia dikenal menyukai desain. Bukan hanya gedung megah, tapi juga hal-hal kecil seperti tempat pemandian umum, perpustakaan, dan tentu saja saluran air. Ia memperluas dan memperbaiki sistem terusan saluran air raksasa yang mengalirkan sumber kehidupan ke tengah-tengah kota. Tanpa air yang bersih, bahkan kota seindah Roma bisa berubah menjadi jebakan penyakit dan bau busuk. Sang kaisar tahu akan hal itu. Ia tak hanya memerintah dari istana. Ia bepergian lebih dari 20 provinsi dilalui dalam masa kekuasaannya. Di setiap tempat, ia melihat dan memperbaiki jalan, tembok, saluran air, dan tempat pemandian. Namun beliau bukan hanya seorang pekerja sistem, ia juga seorang pencinta seni. Banyak patung didirikan atas kehendaknya. Salah satu yang paling terkenal adalah patung kekasihnya Antones. Antones bukan sekadar kekasih, ia adalah simbol. Dan ketika kekasihnya meninggal tenggelam di sungai Nil, sang kaisar mendirikan kota atas namanya. Sebuah tindakan penuh emosi di tengah kehidupan penuh logika. Sang kaisar juga membangun Hadrian's Wall, tembok terpanjang di Inggris Raya, untuk membatasi wilayah Roma. Tapi ironisnya, tembok itu bukan hanya tanda kekuasaan, itu juga tanda batas. Tanda bahwasanya bahkan sebuah kekaisaran pun punya ujung. Dan ia, sang kaisar, tahu batasnya. Di usia senjanya, sang kaisar menarik diri dari publik. Ia tinggal di villa besar yang ia desain sendiri, Villa Hadrianus di Tivoli, sebuah kompleks seperti dunia kecil. Di dalamnya ada replika kota-kota Yunani, kolam, teater mini, dan taman yang sunyi. Mungkin di situ ia merenung bahwa kekuasaan bisa dibagi, tapi ketenangan hanya bisa dibangun. Ia wafat tahun 138 Masehi. Ia bukan seorang kaisar yang dikenang karena penaklukan, tapi karena struktur. Bukan karena suara genderang perang, tapi karena bunyi air mengalir tenang di bawah kota. Bayangkan, Anda sedang berdiri di atas jalan berbatu Roma, dan di bawah kaki Anda, tersembunyi dalam gelap dan bau lembab yang terus mengalir, terbentang salah satu struktur tertua dan paling misterius dari peradaban Romawi kuno, yaitu Cloaca Maxima, sang saluran pembuangan besar. Ia dibangun sejak abad ke-6 sebelum Masehi,
Cloaca Maxima bukan hanya saluran air biasa. Ia adalah pembuluh darah tersembunyi yang mengalirkan limbah, air hujan, dan kadang-kadang hal-hal yang lebih kelam. Dari jantung kota Roma ke Sungai Tiber, kota megah itu bisa tenggelam dalam lumpur, penyakit, dan kekacauan. Namun dari waktu ke waktu, Cloaca Maxima tidak hanya dikenang sebagai prestasi teknik. Ia juga diselimuti mitos. Di beberapa naskah kuno, tertulis bahwa saluran ini menyentuh bagian terdalam bumi. Bahwa suara-suara aneh kadang terdengar dari dalamnya. Beberapa warga menyebutnya sebagai gerbang dunia bawah, sebuah lorong menuju tempat-tempat yang bahkan tak disebutkan dalam doa. Tentu saja, para insinyur Romawi melihatnya sebagai mahakarya. Mereka membangun dinding batu yang kokoh, menggunakan teknik melengkung yang tahan terhadap tekanan dan waktu. Di era kekaisaran, bahkan kaisar-kaisar besar seperti Augustus dan Domitian memperbaiki dan memperluas jangkauannya. Namun, tidak semua bagian saluran ini terbuka. Ada bagian yang sengaja ditutup, disegel dengan batu berat dan logam, dengan alasan keamanan. Atau mungkin karena isinya tidak untuk manusia biasa. Pada masa-masa tertentu, ada laporan tentang para budak yang hilang saat bekerja membersihkan saluran. Beberapa kembali tapi dengan mata kosong dan suara lirih, tak mampu menjelaskan apa yang mereka lihat di kegelapan itu. Hal ini memicu kepercayaan rakyat bahwa Cloaca Maxima tidak hanya menyalurkan air, tapi juga menyimpan rahasia Roma yang tidak pernah diungkap ke permukaan. Arkeolog modern telah masuk ke dalamnya. Mereka menemukan pecahan tembikar, tulang belulang binatang, dan reruntuhan dari zaman yang berbeda. Tapi tak semua bagian bisa dijelajahi. Beberapa bagian runtuh. Yang lain hanya terlalu sempit, terlalu dalam, terlalu berbahaya. Dan disinilah letak daya tariknya. Cloaca Maxima bukan sekadar saluran pembuangan. Ia adalah memori bawah tanah tentang kota yang pernah begitu maju, namun tetap tak bisa mengendalikan semua yang mengalir di dalam perutnya. Saat Anda membayangkan berjalan di atasnya, di antara hiruk-pikuk pasar Roma, ingatlah bahwa di bawah sana, air masih mengalir, lambat dan sunyi. Sama seperti dahulu, dan mungkin akan terus mengalir selama sejarah terus ditulis. Sekarang bayangkan, Anda bukan lagi buruh saluran air, bukan pula rakyat biasa yang berjibaku dengan bau kotoran dan bau lembab dari Cloaca Maxima. Kali ini, Anda adalah seorang bangsawan Romawi. Anda bangun pagi di villa luas dengan mosaik di lantai, disinari cahaya lembut dari jendela berbingkai marmer. Suara air mengalir bukan dari got, tapi dari pipa timah yang menyuplai rumah Anda dengan air bersih, langsung dari akuaduk. Budak rumah tangga Anda telah mempersiapkan toga segar dan anggur ringan untuk sarapan pagi. Dan saat matahari mulai naik, Anda melangkah pelan menuju salah satu kebanggaan terbesar kota Roma, pemandian umum. Ya, meskipun Anda adalah orang kaya, pemandian umum atau thermae adalah pusat kehidupan sosial dan relaksasi semua kelas atas. Anda tidak hanya datang untuk membersihkan badan, tapi juga untuk bertemu rekan politik, membicarakan urusan bisnis, mendengar puisi, bahkan sekadar menikmati ketenangan air hangat yang mengalir lembut. Bangunan pemandian itu megah, pilar tinggi, dinding berlapis marmer, lantai berpola mosaik. Di dalamnya ada berbagai ruangan, mulai dari frigidarium yang dingin, tepidarium yang hangat, hingga saldarium yang panas dan berkabut. Uap air naik dari kolam berpemanas. Anda mencelupkan diri perlahan ke dalamnya. Semua terasa tenang, tidak ada suara riuh kota. Beberapa pria duduk membaca gulungan papirus, yang lain sedang dipijat oleh budak profesional. Mungkin Anda akan bertemu senator yang sama-sama sedang berendam. Percakapan pun bisa mengarah ke urusan serius dari rencana perluasan jalan, pajak gandum, hingga urusan dinasti. Tapi tidak ada tekanan. Semuanya dibicarakan perlahan, dalam suasana relaksasi total. Setelah mandi, Anda mungkin mengunjungi perpustakaan kecil di sisi bangunan, atau menikmati buah-buahan segar dari pedagang yang membuka lapak di luar. Waktu mengalir pelan, seperti air di kolam. Tak ada paksaan untuk bergegas. Hari berjalan lambat, seperti detak jam air. Dan malam pun datang. Anda kembali ke rumah, ditemani cahaya obor. Anda menyantap makan malam dalam kursi berbaring, berbincang tenang tentang peristiwa hari itu. Tidak ada suara keras, tidak ada kabar buruk. Dunia terasa sangat terkendali. Mungkin Anda berpikir bahwa kehidupan para elit Roma penuh kemewahan. Dan dalam banyak hal, memang demikian. Tapi di balik pemandian dan taman, ada juga kekhawatiran akan politik, persekongkolan, dan masa depan kekaisaran. Tapi malam ini, semuanya tampak jauh. Yang ada hanya suara air, kehangatan, dan waktu yang bergerak lambat. Dan begitulah,
Perjalanan kita melewati dunia Roma kuno, dari saluran air yang gelap dan lengket, hingga pemandian marmer tempat elit bersantai, dari pekerja yang berkutat dengan lumpur, hingga kaisar dan bangsawan yang mengatur dunia dari ruangan beruap. Sejarah adalah kumpulan napas, peluh, dan diam. Ia tidak selalu keras atau megah. Terkadang, seperti malam ini, sejarah adalah aliran pelan yang meninabobokan. Sekarang Anda boleh melepaskan semua suara, semua gambar, dan membiarkan dunia kuno itu larut. Bersama kantuk Anda, selamat tidur. Dan sampai bertemu dalam kisah-kisah berikutnya.